Cinta tanah air adalah komitmen untuk melindungi segala kehidupan di dalamnya. Cinta terhadap tanah air bukan sekedar mencintai budayanya yang kaya warisan. Ia juga tentang menjaga apa yang ada di dalamnya, memelihara keindahan alam, menghormati kehidupan satwa, dan melindungi lingkungan tempat kita hidup. Bukan hanya kata, melainkan aksi nyata, menjaga dan memelihara. Di tengah gemerlapnya era kontemporer, muncul sebuah komunitas seni yang tak hanya menciptakan karya-karya luar biasa, tetapi juga menjadi salah satu pionir anak muda untuk lebih mencintai tanah air Indonesia. Mereka adalah User, sebuah komunitas seni yang berakar di Universitas Gadjah Mada. Unit Seni Rupa Universitas Gadjah Mada atau kemudian yang lebih sering disebut User merupakan UKM yang menjadi wadah bagi mahasiswa UGM untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang seni rupa. Ada sebuah pepatah mengatakan, seni bisa menggerakkan hati penikmatnya. Inilah yang menjadi landasan bagi User. Mereka bukan hanya melukis, tetapi menyajikan gagasan-gagasan yang membuka pikiran. Di tengah gempuran arus globalisasi, User melihat pentingnya membangkitkan rasa cinta akan tanah air. Lukisan-lukisan mereka bukan sekedar ekspresi diri, tetapi panggilan untuk menjaga dan memelihara kekayaan budaya Indonesia. Perkenalkan, nama aku Tika Nur Amini dari Ketua Unit Seni Rupa UGM periode 2024. Jadi User itu adalah sebuah unit kegiatan mahasiswa yang fokusnya untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang seni rupa yang nantinya outputnya itu berupa pameran tahunan, terus kolaborasi pameran, dan kegiatan-kegiatan kolaborasi lainnya. Sejarah singkatnya itu dulu User termasuk ke dalam komunitas Bulak Sumur gitu, tahun 1960. Nah, habis itu komunitas itu tuh sempat menghilang beberapa tahun. Kemudian hidup lagi dengan terbentuknya User pada tahun 1980. Kemudian di tahun 2000 sampai 2005 itu menjadi puncak keemasan User karena udah mulai ada pameran, kemudian pameran tunggal dan lain-lain. Tetapi di tahun 2005 sampai 2007 itu User mengalami kemunduran karena anggotanya yang tersisa hanya sedikit gitu. Nah, setelah itu anggota yang tersisa itu tergabung ke dalam komunitasnya bernama Komunitas Kelompok Menggambar Minggu Sore atau KMMS. Nah, KMMS ini salah satunya beberapa kegiatannya itu namanya pameran gelanggangan gitu. Nah, setelah itu di tahun 2011 itu menjadi titik balik kembalinya User. Nah, kembalinya User ini berawal di Gelanggang Expo atau yang kita sebut dengan Galex, di mana di situ mengalami kemajuan pendaftaran, yaitu sebanyak 150 mahasiswa yang mendaftar di KMMS. Kemudian di tahun 2011 itu karena adanya reaksi positif dari mahasiswa, akhirnya anggota User sepakat untuk membuat User dan mempertahankan hingga sekarang. Oke, alasanku itu pastinya karena aku ingin mengembangkan minat dan bakatku di bidang seni rupa, khususnya di bidang melukis gitu. Lalu alasan yang selanjutnya itu ingin memperluas relasi dan jejaring di tingkat universitas gitu, karena ini kan unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas gitu. Jadi aku ingin membuka relasi dengan teman-teman yang berbeda prodi, berbeda latar belakang dan lain-lain gitu. Habis itu selanjutnya itu aku juga ingin mencari pengalaman baru di luar akademiku sebagai mahasiswa biologi gitu. Ingin mempelajari soft skill yang aku tidak bisa pelajari di biologi, seperti itu. Di tahun
kemarin itu ada pameran angkatan. Pameran angkatan itu biasanya untuk anggota-anggota baru yang masuk, tapi diganti dengan kolaborasi Niti Laku ulang tahun UGM di tahun 2023 yang mengangkat isu-isu tentang toleransi, keberagaman, cinta tanah air, dan lain-lain. Kegiatan kolaborasi user dengan acara Niti Laku ini digunakan untuk memperkenalkan kepada anggota baru bahwa selain seniman, user tidak hanya membuat suatu karya semata, tetapi juga mempunyai misi dan tujuan dalam mengenalkan keberagaman dan kebudayaan Indonesia kepada generasi muda dan orang lain. User juga melakukan beberapa event kolaborasi. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Desain Parimurno dalam lomba mewarnai anak-anak TK. Itu kami di situ sebagai juri di lomba mewarnai anak-anak TK gitu. Di situ kami juga mengikuti berbagai rangkaian acaranya gitu. Terus di situ juga melihat acara yang namanya acara nyadran, dan itu salah satu warisan budaya di Desa Paremono yang selalu dilakukan gitu. Acara nyadran ini tuh digelar di Desa Paremono dan diikuti semua warga desa gitu. Terus adanya kegiatan itu tuh outputnya apa? Outputnya itu ingin memperkenalkan generasi-generasi muda dan generasi yang masih kecil juga itu untuk sama-sama melestarikan budaya dan warisan Desa Paremono. Aji Saka, setiap hidup berharga, setiap aksi bermakna. Itulah yang akan kita temui saat sampai di pintu masuk Festival Aji Saka. Festival Aji Saka 2024 mengangkat tema Nature Conservation dengan tajuk Samartia Bumi. Tema ini dipilih agar insan kreatif dapat berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat untuk tidak abai akan isu lingkungan yang semakin mengancam keseimbangan kehidupan manusia, satwa, dan puspa sebagai aspek yang terdampak. Selain itu, insan kreatif juga diharapkan dapat menjadi sosok penggerak dalam menyebarkan pemahaman akan pentingnya konservasi alam terhadap keseimbangan kehidupan dan membangun keberlanjutan. Oke, jadi pertama, tema besar di Aji Saka itu adalah Samartia Bumi atau ekspresi visual perenungan bumi rusak. Nah, di mana kita menjelaskan tentang bagaimana ilmu kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dengan seiring berkembangnya waktu, khususnya dengan adanya global warming, kita merasa bahwa tidak lama lagi ada kemungkinan besar bahwa bumi akan segera rusak. Nah, dari itu kita mengambil tema ini, Samartia Bumi. Jadi kita di sini membawa pameran sebagai salah satu cara untuk memberikan pandangan lebih luas tentang bagaimana bumi atau mungkin kedepannya kerusakan bumi dapat terjadi. Nah, seniman mengambil sebuah titik tertentu di mana mereka dapat membuka mata orang-orang yang melihat seni mereka gitu loh. Jadi mereka berharap siapapun yang melihat seni mereka juga dapat ikut prihatin, dapat ikut merasa bahwa mereka juga memiliki bagian untuk menjaga bumi ini. Itu sih dari kita. Di sini aku bergabung di mata lomba Dewi Sinta, itu bisnis model kanvas, dimana kita tuh kayak usaha apa yang bisa kita lakukan lewat produk atau layanan jasa yang berkaitan soal lingkungan alam gitu. Tadi kan ini beda-beda kan ya karyanya, ada yang dari infografis, ada yang film juga, ada yang lukisan. Nah itu tuh menurutku semuanya keren-keren juga. Terus kayak beneran nggambarin lingkungan yang ada di Indonesia sih menurutku gitu. Pesan yang disampaikan melalui seni diharapkan dapat mampu untuk memberikan pesan yang lebih mendalam dan lebih menarik, serta memberikan penjelasan lebih jelas mengenai konservasi hewan liar kepada masyarakat melalui visual yang indah. Seniman user mengirimkan hasil karya mereka ke dalam sebuah pameran. Dan disinilah user menjadi salah satu insan kreatif yang berkontribusi di misi penyuaraan isu lingkungan tersebut melalui lukisan,
Mereka membawa kita pada perjalanan untuk menghargai kekayaan alam Indonesia dan untuk bertindak agar cinta tanah air bukan hanya cerita masa lalu, tetapi janji masa depan yang berkelanjutan.